Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ta'lim man naf'a wa al-intifa' wa tadabbar wa tafsir wal ibadah wal istifadah wal haq ala tanassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian budaya dari Imam Al-Ghazali sampai bisa pada halaman 67. Paragraf terakhir, fa'alaika fi bayadhi naharika an la tastabila illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'adika. Hendaklah kalian, wahai mereka yang ingin mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang ingin selamat dari kerugian dunia dan akhirat, mereka yang ingin selamat dari bencana api neraka kelak ketika kembali ke negeri akhirat, maka hendaklah kalian dibayar di naharika, di tengah-tengah harimu, di siang harimu, alla tashtagila, tidak menyibukkan dirimu illa kecuali bima yanfa'uka, dengan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat bagimu, di ma'adika, mendatangkan manfaat bagimu nanti saat kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri akhirat, au ma'asyika, atau mendatangkan manfaat untuk melangsungkan hidupku di dunia. Karena kita juga punya kewajiban memperhatikan jasad kita. Nah, kalau kita bekerja untuk menyambung hidup, itu juga merupakan ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bekerja karena manfaat dunia, tapi bekerja untuk menyambung hidup kita di dunia. Au ma'asyika, untuk menyambung hidupmu, alladzi la tastaghni 'anil isti'anati bihi ala ma'alika, yaitu nafkah hidup yang kamu tidak akan pernah merasa cukup untuk nafkah tadi menjadi sarana bagi kamu, untuk menolong kamu nanti di hari kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mencari nafkah, ini syarat dari Imam Ghazali, di siang hari sibukkan diri dengan ibadah atau sibukkan diri dengan mencari nafkah, tapi dengan niat mencari nafkah sebagai sarana bagi kita agar nafkah tersebut bisa membantu kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Kita makan sendiri supaya tubuh kita kuat bisa beribadah, atau nafkah tersebut kelebihannya bisa kita sedekahkan untuk kebaikan kita juga nanti di hari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in ajasta anil qiyam bi haqqi dinika ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslam. Tapi kalau engkau tidak mampu mendirikan hak-hak agama kami, tidak mampu mendirikan kewajiban-kewajiban dalam beragama, dengan bergaul dengan manusia. Kalau kamu bergaul dengan manusia, kamu tidak bisa mendirikan hak agama kami. Apa sebab? Sebab bisa jadi pergaulan kamu itu pergaulan yang tidak baik. Andai kata masyarakat di sekitar kamu ini tidak mendukung dirimu untuk mendirikan hak agama di dalam hidup, kalau engkau bergaul dengan mereka, pun tala taslam. Kalau engkau bergaul dengan mereka, kamu tidak akan selamat. Sebab pengaruh buruk yang ada
kamu selalu mendapati diriku dalam keburukan, karena mereka semuanya mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kamu dapati manusia sudah sebegitu buruknya, karena pergaulan itu kunci bagi kita untuk mencapai keberuntungan. Kalau kita salah memilih pergaulan, kita tidak akan mencapai keberuntungan dunia dan akhirat. Kunci dalam mencapai keberuntungan, pilih pergaulan yang benar, pergaulan yang baik, yang bisa mencerahkan kita, mendukung kita untuk mendirikan hak-hak Allah di dalam hidup kita. Kalau kamu tidak dapat hal itu, kalau kamu tidak mendapatkan hal itu, kata beliau, fal uzlatu aulatika, maka beruzlah itu lebih baik. Uzlah itu artinya apa? Uzlah itu artinya azal, ya'tazilu, mengucilkan diri. Maka mengucilkan diri kamu hidup sendiri, menjauh dari manusia, itu lebih baik bagi kamu daripada kalau kamu bergaul, itu akan menjadikan diri kamu itu buruk. Fal uzrah aula bika fa'alaika biha, dan bahkan kalau itu satu-satunya jalan bagi untuk selamat, maka beruzlahlah kamu fa'fiha salama, karena di dalam beruzlah itu ada keselamatan. Di dalam uzlah itu ada keselamatan. Nah ini tapi untuk beruzlah ini ada syarat-syaratnya, ada ilmunya. Nah, Imam Ghazali juga sudah menjelaskan dengan detail di dalam kitab Al-Muqtasar, kitab Ihya Ulumuddin, juga di dalam kitab Minhajul Abidin. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali kan mengkategorikan makhluk itu termasuk salah satu rintangan bagi seseorang untuk mencapai kedudukan di sisi Allah SWT. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita cara bergaul yang benar, dan sampai ada tahapan-tahapannya dan ada tahapan uzlah. Jadi orang itu tidak serta-merta membuat kesimpulan, oh kata Imam Ghazali uzlah itu lebih bagus. Sudah mulai besok saya mau kunci kamar diri saya di dalam kamar, saya tidak mau bergaul dengan siapa-siapa. Nah, tidak secepat itu. Ada pelajarannya, ada caranya beruzlah. Kalau kamu punya tanggung jawab, punya anak, punya istri, tidak bisa kamu mengunci diri kamu di dalam kamar. Karena ada kewajiban yang fardu, ada kewajiban yang tidak fardu. Uzlah itu bisa kamu lakukan jika kamu tidak punya kewajiban fardu terhadap makhluk. Kalau kamu tidak punya kewajiban fardu terhadap makhluk, maka kalau kamu tidak punya kewajiban terhadap makhluk, maka kamu boleh uzlah. Tapi kalau kamu punya kewajiban terhadap makhluk, kamu tidak bisa beruzlah meninggalkan kewajiban tadi, ada aturan-aturannya. Tapi Imam Ghazali menjelaskan, kalau memang sudah tidak ada lagi tempat untuk bergaul, tempat yang baik untuk kamu bergaul, maka kamu harus mencari cara bagaimana caranya kamu mengucilkan diri kamu, menjauhkan diri kamu dari pergaulan yang buruk. Nah, boleh jadi kita bisa beruzlah dari pergaulan yang buruk. Kalau beruzlah dari pergaulan yang jelek, yang buruk, itu sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Tapi maksud Imam Ghazali, boleh jadi kelompok yang baik pun di zaman ini menjadi tidak baik. Nah, kita masuk ke dalam masjid itu harusnya tempat yang baik. Tapi ternyata di dalam masjid itu ada pertikaian. Nah, ada saling mendendam, saling marah, beda kunut saling marah, beda tahlil marah. Nah, kaki yang satu terbuka lebar, yang satu kecil, tidak marah-marahan. Jadi kamu masuk ke dalam masjid bukan bersih hati kamu, semakin kotor hati kamu, semakin kotor hati kamu. Atau hal-hal lainnya di dalam pengajian, hadir pengajian, oh di dalam pengajian itu ternyata
membuat kamu lebih rusak umpamanya ya. Nah, tidak di semua tempat seperti itu, tidak di semua tempat seperti itu. Kalau dan sebaiknya orang itu tidak menyimpulkan sendiri. Dia datang kepada guru dan menyampaikan kepada guru kondisinya. Nah, guru itu akan lebih paham dia ini pantas beruzlah atau tidak. Nah, beruzlah atas pendapat guru itu lebih baik daripada beruzlah atas pendapat diri sendiri, karena pendapat kamu diri sendiri itu belum tentu kesimpulan kamu benar. Kalau kesimpulan kamu itu salah, maka kamu akan merugi, bukan keuntungan yang kamu dapatkan. Seperti salah seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia beruzlah. Ada Habib Ali Al-Habsyi di kotanya, tapi dia beruzlah, tidak mau ketemu orang, termasuk tidak ketemu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia beruzlah dengan tujuan mau menyucikan dirinya, dan dia saat itu tidak pernah hadir majelis Habib Ali Al-Habsyi, wala maulid Simtudura, dia juga tidak pernah hadir. Ini ada di dalam kitab. Suatu ketika di sore hari Kamis, matahari mau tenggelam, mau masuk malam Jumat ini. Nah, ini ada cerita keramat sedikit yang tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Ini kan tidak wajib percaya hal seperti ini. Tapi kalau saya percaya. Nah, suatu ketika dia lihat orang tersebut, orang-orang soleh, arwah orang-orang soleh lewat di depan rumahnya. Orang kalau hatinya bersih, dia bisa berdialog dengan orang-orang yang sudah wafat. Nabi Muhammad bisa sholat berjamaah dengan Rasul-Rasul terdahulu di Isra Mi'raj, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hasan dari bulan Rajab. Isra Mi'raj. Pada waktu Isra Mi'raj, Rasulullah bukan cuma berdialog, sholat berjamaah dengan para Rasul yang sudah wafat. Nah, itu tandanya orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sudah wafat. Para aulia juga seperti itu. Dalam riwayat disebutkan dia lihat Imam Ghazali lewat, lihat Al-Hasan Al-Husain, wali dia, hatinya bersih. Nah, dia tanya, mau kemana? Imam mau kemana? Mau hadir maulidnya Ali Hashim. Nah, sementara itu dia tidak pernah hadir. Dia mengucilkan dirinya di dalam rumah, nangis dia. Mana yang diatur diriku apa? Roh ini yang lewat ini orang besar semua. Keluar dari rumahnya, dia tinggalkan tempat uzlahnya, dia masuk ke dalam maulid Habib Ali Al-Habsyi dan dia menangis di situ sejadi-jadinya karena merasa rugi ketinggalan beberapa kali majelis bersama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, ini maksud saya menceritakan ini supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan. Nah, jadi yang kita baca ini fal uzlah aula bika, uzlah itu lebih baik bagi kamu, tapi jangan kamu simpulkan sendiri. Kamu harus datang dengan orang yang paham. Fa in kanatil wasawisu fil uzlah tujadiluka ila ma la yurdillahi ta'ala wa lam taqdir ala dab'iha bi wadha'ifil ibadat. Lihat Imam Ghazali itu luar biasa. Kata Imam Ghazali, kamu ini kalau jadi orang bergaul dengan orang berikan manfaat. Itu nilai plus ya, memberikan manfaat. Kalau kamu tidak bisa memberikan manfaat, kamu bergaul jangan memberikan madarat. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, jangan memberikan madarat. Kalau kamu bergaul, kamu takut terkena madarat. Nah, kalau kamu bergaul, kamu takut pergaulan kamu itu menjadikan kamu buruk, bukan karena keburukan manusia, tapi karena kelemahan diri kamu. Kalau saya bergaul dengan orang saya buruk, maka kamu beruzlah lebih baik. Ini oleh Imam Ghazali dicarikan tempat yang lebih rendah lagi, yang lebih rendah lagi, yang lebih rendah lagi. Yang paling tinggi orang itu seharusnya bergaul memberi manfaat,
Kalau nggak bisa memberi manfaat, nah memberi madorot. Kalau bergaul tidak memberi madorot saja tidak bisa, uzlah lebih baik. Kami beruzlah lebih baik. Tapi kata Imam Ghazali, kalau ternyata dengan beruzlah itu karena kuasa suatu jadi buka. Kalau kamu beruzlah berarti kan tinggal kamu sendiri dengan diri kamu. Tapi ternyata kalau saat kamu beruzlah itu was-was di dalam diri kamu, bisikan-bisikan di dalam hati kamu, menarik kamu menuju kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak mampu menghilangkan was-was tadi. Bisikan tadi mengajak kamu berbuat jahat, berbuat maksiat yang tidak diridhoi Allah, padahal sudah sendiri. Harusnya gangguan itu berkurang banyak sekali, tapi ternyata penyakit itu ada juga di dalam dirimu. Ada bisikan-bisikan, lintasan-lintasan di dalam hatimu yang mengajak kamu berbuat buruk. Walau takbir ala gamiha, dan kamu tidak mampu untuk menghentikan itu. Tidak punya kemampuan. Biwadha'ifil ibadat, padahal kamu sudah mencoba mengalihkan bisikan tadi dengan ibadah, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, tapi tetap saja bisikan-bisikan itu kuat sekali menarik kamu untuk melakukan hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa ini yang harus saya lakukan? Saya sudah sendiri tapi masih bisa buruk dengan diri saya sendiri. Jadi ternyata manusia itu bisa buruk dengan pergaulan, manusia juga bisa jadi buruk dengan dirinya sendiri, dengan lintasan-lintasan hatinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Masa saya mau beruzlah dari diri saya sendiri? Tidak bisa. Nah, apa yang harus saya lakukan? Fa'alaika bin naum, maka bagi kamu tidur itu lebih baik daripada melek. Kata Imam Ghazali ya. Tidur itu lebih bagus bagi kamu daripada kamu buka mata, karena kalau buka mata kamu maksiat. Dan pada saat ini tidur kamu ini ibadah. Ini yang dimaksud tidur ibadah. Nah, kalau puasa ada orang berdalil ini, Ustaz Hasan tadi sudah mengatakan sebentar lagi kita puasa ya, kita masuk Rejab. Ada orang yang puasanya dari mulai sholat subuh tidur, bangun sholat zuhur tidur lagi, bangun sholat asar, habis asar tidur lagi, buka. Mau puasa 10 tahun juga kuat dia. Tidur terus puasanya. Kalau kita tanya kenapa kamu tidur? Tidur itu kan ibadah. Tidurnya siapa yang ibadah? Tidur itu akan menjadi ibadah kalau tidur kamu itu kamu niatkan satu untuk menambah kekuatan untuk beribadah. Dua, kalau tidur kamu itu kamu niatkan untuk menghalangi dirimu melakukan perbuatan maksiat. Kamu tahu kalau saya buka mata, kamu tahu diri kamu kalau buka mata melakukan perbuatan maksiat, tidur saja. Karena kalau kamu tidur, kamu menghalangi diri kamu berbuat maksiat. Maka tidur kamu itu lebih baik daripada kamu membuka mata. Fahada ahsan ahwalika wa ahwalina. Kata Imam Ghazali, inilah yang terbaik bagi kondisimu dan kondisi kami. Idza ajazna 'anil ghanimah, ini rumusnya Imam Ghazali. Idza ajazna 'anil ghanimah faradina bisalama fil hazimah. Lihat rumus ini kita pakai. Kalau kita tidak mampu mendapatkan harta rampasan, umpamanya kita perang, kita nggak mampu mendapatkan harta rampasan, minimal kita selamat dari peperangan. Jangan sampai sudah dapat harta rampasan, pulang kamu sasar. Ini rugi besar. Kalau kamu nggak dapat harta rampasan, minimal kamu selamat. Nah, dalam hidup itu rumusnya seperti itu. Ini rumus untuk mencapai kebaikan akhirat nanti. Kalau kamu tidak bisa dapat keuntungan, minimal kamu selamat. Minimal kamu selamat. Jangan sampai kamu rugi. Wa aksis bihal man salamatu bihi fi ta'til hayatihi. Tapi kata Imam Ghazali, begitu rendahnya, begitu hinanya orang yang keselamatan agamanya itu hanya bisa dia wujudkan dengan cara
menjadikan anggota badannya itu off, mati, yaitu melalui tidur. Berarti kalau dia buka mata, dia pasti berbuat keburukan. Ya Allah, kasihan sekali orang ini. Sampai dia harus menyelamatkan agamanya dengan cara taktil hayati, dengan cara menjadikan semua hidupnya itu jadi off, jadi mati, jadi berhenti, yaitu dengan cara tidur tadi. Idzan naum akhul maut. Kenapa Imam Ghazali menyebut mati? Kan dia belum mati, dia cuma tidur. Karena kata Imam Ghazali, tidur itu saudara kandungnya mati. Sebab kamu ketika tidur, kamu tidak berbuat apa-apa. Tidur itu saudara kandung mati, ya, kata Imam Ghazali. Jadi kalau orang banyak tidurnya, itu waktunya buang percuma. Tapi kalau dia tidur untuk melindungi agamanya, tidurnya dinilai ibadah. Tapi dia tidak bisa melakukan manfaat yang besar. Tidak bisa melakukan manfaat yang besar. Dia tidak bisa dapat ilmu. Dia tidak bisa melakukan salat sunnah, bacaan Al-Quran. Dia tidak bisa lakukan. Hal-hal banyak sekali akan dia tinggalkan. Wa huwa ta'tilul bil hayat. Tidur itu adalah meliburkan kehidupan kamu. Wal iltihaq bil ibadah. Maka ketika kamu tidur tadi, kamu sudah menyusul posisi sebagai benda mati. Kamu posisikan diri kamu sebagai benda mati, seperti batu. Batu itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan masalah. Kalau kamu menyelamatkan agama kamu dengan cara tidur, mau tidak mau kamu harus tidur. Berarti kamu mencapai derajat paling rendah sekali bagi orang-orang yang selamat. Derajat kamu paling rendah sekali. Kamu tidak ubahnya seperti benda mati. Fa'alam dalika tuwaffaq insyaallah ta'ala. Ketahuilah hal ini, semoga kalian mendapat taufik dari Allah. Paham ini, jangan nanti membaca Hidayatul Hidayah kemudian tidur semua ada yang buat apa-apa. Tidur lebih baik menyelamatkan agama. Belum tentu dia dulu kondisi kamu atau selesai baca Hidayatul Hidayah semuanya uzlah, tidak ada yang mau kumpul lagi, tidak mau hadir pengajian. Salah kamu, dia dulu kondisinya sebentar. Kalau perkumpulan semacam ini baca kita Hidayatul Hidayah. Kalau kita tidak hadir, kita beruzlah dari arah itu bukti kita. Kalau beruzlah dari pergaulan yang tidak baik, beruzlah dari acara televisi yang tidak baik, beruzlah dari musik-musik yang tidak baik, beruzlah dari perkumpulan yang tidak baik. Nah, uzlah itu ada tiga. Ini sebagai penutup. Uzlah itu ada tiga. Yang pertama, uzlah lahiriah dan batiniah. Fisik kita beruzlah, batin kita beruzlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini uzlah yang pertama. Yang saya katakan tidak setiap orang bisa melakukan. Yang kedua, ini uzlahnya para wali, uzlahnya Nabi Muhammad SAW di dalam hidupnya. Yang kedua itu uzlah hati tanpa fisik. Fisiknya bergaul dengan manusia, tapi hatinya beruzlah dari makhluk. Hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini uzlah yang paling afdal. Uzlah yang paling afdal. Jadikan fisik kita ini selalu bersama makhluk. Fisik kita bersama makhluk, tapi hati kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbicara dengan makhluk yang kita tuju tetap Allah Subhanahu wa taala, seperti ungkapan seorang waliullah, yadhunnun nas anni fi arba'ina sanatan ukallimuhum bal inni ukallimullah. Manusia menyangka sejak 40 tahun ini aku berbicara dengan mereka, padahal selama 40 tahun ini aku berbicara dengan Allah, tidak berbicara dengan mereka. Jadi dia fisiknya bergaul dengan makhluk, tapi hatinya beruzlah hanya sama Allah SWT. Yang ketiga adalah uzlah yang buruk, uzlah yang negatif. Uzlah seperti apa? Seperti uzlahnya orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ini uzlah, tidak ada yang bergaul.
dengan HP. Uzlah bersama HP, bukan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? HP bahasa Singapura apa? Handphone. Uzlah dengan handphone. Fisiknya tidak kumpul. Kita lihat ini, suami, istri, ada anak, duduk, diam, tidak ada yang ngobrol. Uzlah dia. Bagus tidak ya? Bagus nih katanya budaya uzlah. Bukan itu uzlah ini maksud. Dia fisiknya saja uzlah, tapi hatinya bersama dunia. Hatinya selalu memikirkan dunia. Ini uzlah yang tersoal. Uzlah yang tersoal. Jangan kita sangka, oh anak saya masya Allah mengamalkan budaya. Kenapa? Siap dari di kamar, tidak pernah keluar dari kamar. Nah, apa yang terjadi di kamar itu kita lihat. Kalau dia beruzlah pegang Al-Quran di atas sajadahnya, baguslah. Tapi kalau dia beruzlah di kamarnya dengan HP dan komputernya, itu masalahnya kita doakan juga yang sakit di antara kita sakit lagi atau sakit sudah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang sakit anaknya aliran ada di sini ada sakit anaknya sakit Muhammad Aldila juga yang sakit di antara kita, keluarga kita, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya syafi la sifat la yusifat ya syafi ya wafi ya mungkin majid ya fa'ali pada dalam syedid wa mati wa majid wal marji syedid wa syedid.